Bapak Ibu, mari kita akan berdoa untuk kita membuka ibadah Natal pada malam hari ini. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk pada sampai saat ini kami boleh dalam keadaan sehat. Kami ada di dalam rumah kami masing-masing beribadah online. Tuhan, untuk pertama kalinya kami boleh merayakan Natal dengan cara yang baru. Kami bersyukur biarlah Tuhan akan tolong kami sepanjang ibadah Natal ini. Engkau akan memberkati kami. Kami boleh menikmati setiap acara yang ada. Tuhan memberkati semua yang melayani dalam ibadah Natal online pada malam hari ini. Biarlah berkat-Mu atas mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Amin. Shalom, Jemaat GSIA Batu Tulis. Natal kali ini adalah Natal terakhir di dekade kedua. Tahun depan, Natal kita adalah masuk ke dekade yang ketiga dalam abad ke-21, milenium ketiga. Segalanya berubah dengan cepat. Tidak sama lagi. Tapi Yesus kita tetap sama. Dialah terang sejati yang tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, Dia tetap sama. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dialah yang memberi perintah yang baru, yaitu kasih. Ayat tema Natal tahun ini, 1 Yohanes 2 ayat 8 bagian B. Mengatakan kejahatan atau kegelapan sedang lenyap dan terang yang besar telah bercahaya. Ikutlah terang sejati itu yang hari ini kita sedang rayakan kelahirannya. Percayalah kepadanya, Yesus terang sejati, maka engkau akan selamat. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara ini, kepada Gembala Sidang, juga Pak Albert dan Pendeta Henny Kembaren yang menjadi majelis pembina kami, kepada para sponsor yang mendukung dalam dana, termasuk nama-nama yang ada di running text di bawah ini. Kepada rekan-rekan dalam kepanitiaan, termasuk di dalamnya Yehesaf Ministry, keluarga Setiawan, Fani dan suami, Frila dan suami, dan Sela untuk persembahannya yang sangat spesial. Buat Rere, untuk solonya, Henrik dan Dani Prima yang membuatkan -1. Juga untuk para juru kamera yang ada mengambil gambar ini, beserta para editor yang ada di depan layar monitor. Pembicara Natal kali ini adalah seorang hamba Tuhan yang militan melayani Tuhan. Pastor Henry Limanta lahir dalam jemaat GSJA Surya Kencana Bogor, yang saat ini namanya GSJA Bethlehem. Dan sekarang beliau melayani jemaat di Perth, Australia, The Cross Church namanya. Bersama istri beliau, Ibu Rita Limanta, yang dikaruniai 2 anak, Renita dan Reinhard Limanta. Kita akan menikmati berkat melalui firman Tuhan yang akan beliau sampaikan dalam ibadah Natal online ini. Setelah pemberitaan firman Tuhan, dalam acara Candlelight, jemaat juga diajak untuk berpartisipasi. Di rumah, siapkan lilin dan korek api. Nanti ketika Gembala Sidang mengajak jemaat menyalakan lilin, mari kita bersama-sama menyalakan lilin sebagai simbol bahwa kita adalah terang dalam dunia yang gelap ini. Selesai ibadah, jangan lupa ambil foto dengan background acara Candlelight tersebut untuk lomba foto. Diputar ulang aja YouTube-nya ya. Dan ini khusus untuk jemaat GSIA Batu Tulis. Seperti dalam ibadah-ibadah lainnya, Natal juga memberi kesempatan bagi jemaat untuk memberikan persembahan. Khusus untuk ibadah Natal ini, mohon bisa tambahkan angka 3 di belakang jumlah yang Anda ingin persembahkan. Misalkan 100.000 jadi 100.003. Seperti itu. Disediakan QR Code yang tertera untuk persembahan Anda dengan aplikasi pembayaran yang Anda miliki. Akhir kata, HRS. Hindari kerumunan dengan jaga jarak. Rajin mencuci tangan dengan sabun. Dan selalu memakai masker ketika di luar rumah. Growing up in Christ, selamat Natal, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Mari kita bersuka cita, memuji Tuhan, menyambut
Yesus yang telah datang bagi kita semua. Come on, joy to the world. Joy to the world, the Lord has come. Let us receive her King. Let every heart prepare His room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Oh, joy to the world. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rock hills and lakes, repeat the sounding joy. Repeat the sound of joy. Oh, mari sorakan haleluya. Thank you Lord. Joy to the world. Joy to the world. Oh, mari bersuka cita karena Dia datang bagi kita semua. Haleluya. Heals the world with truth and grace, and makes the nations prove the glory of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders and wonders of His love. Thank you for your love, Lord. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami muliakan nama-Mu di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama-sama. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Firman-Nya berkata, segenap suku, bangsa, dan bahasa akan meninggikan nama Tuhan. Come on. Katakan, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yeah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari panggil namanya yang ajaib. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus kaulah jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari bersukacita dalam hadiratnya. Katakan, Lord, haleluya.
berkata, jangan pernah kita takut. Sebab dialah Yesus Kristus satu-satunya jalan kehidupan. Amin. Dan kebenaran atas setiap hidup kita. Sebab itu, jangan pernah takut akan masa depan kita. Sebab dia yang pegang hari depan kita. Sebab itu mari serukan bersama dengan iman nyatakan. Lord, haleluya. Lord, haleluya. Yeah. Lord, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Lord, haleluya. Glory. Di dalam
worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning life around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Limanta dari kota Perth di Australia ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada seluruh jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah di Batu Tulis, Pecenongan, Jakarta. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Peter Buntoro yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini tentang the true light. Juga kepada panitia yang telah memberi kesempatan ini kepada saya. Shalom Bapak Ibu sekalian, ayat firman Tuhan yang diberikan kepada saya tentang terang yang sesungguhnya diambil dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-8 yang berkata, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Ketika kita membicarakan tentang true light atau terang yang sesungguhnya, Alkitab mencatat dan tidak bisa kita pungkiri bahwa terang yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Dan saya mempelajari sungguh unik kebenaran ini, di mana ketika Allah beberapa kali menampakkan diri ke atas muka bumi ini, Allah selalu disertai oleh terang. Yang pertama dalam Kejadian 1 ayat 3, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kita tahu pada waktu awalnya bumi dalam keadaan gelap, kacau balau dan tidak berbentuk dan kosong. Kemudian Allah menciptakan terang sebagai yang pertama kali diciptakannya. Dan Allah melihat terang itu menjadi sangat baik keadaan dunia ini. Kehadiran Tuhan dalam penciptaan disertai dengan terang. Dan apabila saudara juga mengingat ketika Allah ingin menyelamatkan bangsa Israel, Allah datang kepada Musa dengan api yang menyala di semak belukar di padang belantara ketika Musa sedang mengembalakan domba. Dan Musa menghampiri cahaya terang dari api yang menyala di semak belukar itu. Dan disitulah Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan Allah menyatakan isi hati dan kehendaknya kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu kita juga ingat ketika Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Dia menyatakan dirinya sebagai tiang api yang hadir selama 40 tahun ketika menyeberangi Laut Merah, ketika mereka beristirahat pada malam hari. Allah kehadirannya dinyatakan dengan tiang api yang bersinar pada malam hari, yang memberikan kehangatan, memberikan kehidupan, dan menjadi cahaya yang menuntun, memimpin langkah mereka berjalan di tengah malam hari. Dan saudara-saudara sekalian juga ingat bahwa ketika juga Yesus lahir di atas muka bumi ini, kita tahu bahwa Allah menyatakan kehadiran Yesus, kelahiran Yesus di kota Bethlehem kepada orang-orang Majus di timur dengan menggunakan cahaya dari bintang. Suatu cahaya yang tidak biasa, suatu cahaya yang berbicara kepada orang-orang Majus di timur bahwa hari ini seorang Mesias, seorang raja telah lahir, telah datang ke atas dunia. Dan terang itu memimpin mereka, dan terang itu membawa mereka pergi jauh untuk menghampiri Yesus di Bethlehem. Luar biasa sekali bahwa kehadiran Tuhan selalu disertai dengan terang dan cahaya yang ada pada dirinya. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan juga mencatat ketika setelah kenaikan Yesus ke surga, murid-muridnya berada di loteng Yerusalem menantikan janji Tuhan untuk mengalami pencurahan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan mencatat bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan di atas mereka, mereka melihat ada lidah-lidah api yang menyala di atas kepala para rasul-rasul itu. Sungguh satu kejadian yang luar biasa. Sehingga orang-orang yang berada di bawah dari loteng itu dapat melihat api itu. Dan dapat melihat api yang menyala di atas kepala-kepala mereka. Dan itu menjadi menarik perhatian mereka untuk menghampiri para rasul. Untuk melihat apakah yang sedang terjadi. Dan pada hari itu Roh Kudus melawat
umatnya, Roh Kudus melawat para rasul-rasul dan memberikan kepada mereka kuasa dengan berani untuk menyatakan tentang Yesus Kristus, memberitakan tentang Yesus Kristus, dan sejak saat itu gereja lahir. Bapak Ibu sekalian, kita tidak dapat menyangkali bahwa kehadiran Tuhan selalu disertai dengan tanda terang, dengan tanda cahaya. Dan dari tanda terang dan pencahayaan ini, Allah menunjukkan kehendaknya. Allah menunjukkan kepemimpinannya. Allah menunjukkan tuntunannya kepada bangsa Israel, kepada Musa, kepada para orang-orang Majus yang ada di timur, juga kepada rasul-rasul daripada Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu sekalian, melalui pencahayaan ini, melalui terang yang datang dari Allah, maka firman Tuhan menyatakan kepada kita, dengan terang itu Dia memimpin. Dengan terang itu Dia menyatakan kehendaknya. Dengan terang itu Dia menuntun orang Majus. Dengan terang itu mereka mendapatkan hikmat dan marifat di mana bertemu dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Allah lah the true light. Artinya Allah lah yang memimpin hidup kita. Bapak Ibu sekalian, saya melihat di Injil Matius pasal 1 ayat 1. Itu berisi tentang istilah Yesus Kristus anak Daud. Kalau Bapak Ibu membuka kitab Matius 1 ayat 1 dan seterusnya, istinya adalah isi tentang istilah dari Yesus Kristus sebagai anak Daud. Dalam silsilah itu, bagi Yesus dimulai dari Raja Daud, bukan dimulai dari Abraham seperti keturunan yang lain. Dalam silsilah keturunan itu dibagi menjadi 3 bagian. Dari Abraham sampai Daud tidak disebut sebagai istilah raja. Tapi mulai dari Daud sampai kepada Yesus, maka disebutlah dia adalah keturunan raja-raja. Kita tahu bahwa secara garis keturunan bagi Yesus dia berasal dari Raja Daud. Artinya Yesus keturunan raja. Yesus adalah Mesias. Nah Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi sebenarnya seharusnya mendapat penggenapan, mendapatkan sebuah jawaban lewat peristiwa Natal ini. Karena apa? Orang Yahudi menantikan Mesias. Sejak dari kitab Perjanjian Lama, mereka menantikan Mesias. Mereka tahu Mesias akan datang. Mesias akan menyelamatkan mereka. Mesias akan menjadi raja. Artinya Mesias adalah yang diurapi. Dan yang diurapi adalah artinya raja di atas hidup mereka. Ada 2 hal yang dinantikan oleh orang Yahudi, yaitu Mesias yang akan menjadi juru selamat yang menyelamatkan mereka, dan Mesias yang akan menjadi raja memimpin hidup mereka. Dan Yesus tidak dapat disangkali, dialah raja yang dari keturunannya Daud hadir untuk bangsa Israel. Bahkan dialah Tuhan yang akan menjadi juru selamat bagi bangsa Yahudi. Mengapa orang Israel menantikan Mesias? Saudaraku, satu hal yang harus kita belajar sebagai seorang Kristen adalah kita harus memiliki 2 hal ketika kita mencari Tuhan, ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yaitu yang pertama, kita menjadikan Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kita. Ya, saya percaya semua jemaat di Batu Tulis sudah percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun sebenarnya yang Tuhan mau nyatakan kepada kita adalah sama seperti kepada bangsa Yahudi. Kita harus memiliki sikap hati yang sama, yaitu kita menjadikan Yesus Mesias. Artinya kita menjadikan Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Artinya dia memimpin kita. Dia mengatur kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dia membawakan kemenangan bagi bangsanya. Dia memerdekakan bangsanya. Dia memberkati. Dia memelihara. Bahkan dia menjalankan hukum-hukumnya kepada rakyatnya. Karena Mesias akan memimpin sebagai raja.
Kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan dan Yesus menjadi juru selamat kita. Tidak. Tapi firman Tuhan menyatakan bahwa Dia yang datang adalah Mesias, Raja yang memimpin dalam kehidupan kita. Dalam Injil Matius, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, banyak dituliskan kata Mesias dan kerajaan Allah, di mana di sana dituliskan dengan banyak hal tentang Yesus yang menjadi raja dan tentang berita tentang kerajaan Allah. Artinya apa? Artinya Yesus datang untuk menjadi raja yang memimpin, yang menuntun, yang menjadi cahaya, yang menjadi terang bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadikan Yesus raja. Mengapa orang Yahudi menantikan Mesias yang seperti itu? Karena mereka pernah mengalami pada masa lalunya. Pada waktu masih zaman Musa, Bapak Ibu sekalian. Mereka melihat Musa memimpin mereka dengan kepemimpinan Tuhan. Dan dalam perjalanan selama 40 tahun yang luar biasa itu, mereka telah merasakan kepemimpinan Tuhan yang sangat dahsyat. Yang membawa mereka tiba di tanah perjanjian. Dan kepemimpinan Tuhan ini mereka nantikan lewat Mesias ini yang akan membawa mereka kepada kemenangan kehidupan kekal yang sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian. Namun mereka tidak mengerti dan mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan yang menjadikannya raja di atas orang-orang Yahudi. Namun kita tahu juga bahwa ketika Yesus mulai melakukan mujizat demi mujizat, membangkitkan orang mati sampai kepada masa akhirnya, beberapa murid-murid masih bertanya, "Guru, kapankah engkau akan benar-benar menjadi raja atas kami?" Mereka berpikir secara politik bahwa Yesus akan menjadi raja secara fisik, raja di atas muka bumi ini, bukan raja sebagai raja yang kekal yang memimpin mereka di dalam roh dan hati mereka untuk dipimpin oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini bahwa tujuan Natal ketika Tuhan menyatakan cahaya dan terang itu adalah menjadikan kita sebagai anak-anaknya yang hidup, dipimpin dan mengikuti perintah Tuhan sebagai raja yang mengatur hidup kita, yang mengelola seluruh kehidupan kita, bahkan kita tunduk dan taat melakukan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Aisin Gyoro Puyi, dia adalah seorang kaisar Cina yang paling muda dan yang terakhir yang pernah ada di atas muka bumi. Dia lahir pada tanggal 7 Februari 1906 di China. Sebelum usia 3 tahun, dia telah diangkat menjadi kaisar, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika dia diangkat karena masih sangat kecil, bahkan bapaknya harus menggendong dia untuk pergi menuju ke tahta naga, untuk didudukan pada hari pelantikannya pada tahun 1908. Kaisar yang berkacamata oval ini hanya 3 tahun dilantik. Keadaan politik di China berubah total dan sangat drastis. Orang-orang di sekeliling dia berencana untuk menyingkirkan Kaisar Puyi yang masih kecil ini. Puyi dikelilingi oleh banyak pelayan di istananya. Dia bermain dengan mereka di lingkungan istana. Namun dia tidak tahu bahwa istananya ini adalah penjara bagi dia. Di usia 16 tahun dia diberikan 4 selir dan 1 permaisuri. Dalam pernikahannya, permaisuri kedua meninggalkan dia dan menceraikan dia karena merasa kehampaan ada di istana. Kemudian juga salah satu lagi daripada selirnya juga menceraikan dia. Sehingga Puyi pada waktu itu mengalami kehidupannya hanya berada di dalam istananya. Dan pada waktu itu, ketika dia berumur 19 tahun, keadaan di China menjadi sangat kacau. Ia pun melarikan diri ke permukiman internasional di Tianjin dan berlindung kepada tentara Jepang yang menyerang China dan mengalahkan China pada waktu itu. Dia mohon perlindungan dari orang-orang China, dan pada waktu itu orang Jepang menguasai Manchuria pada tahun 1931. Jepang lantas memproklamirkan Puyi sebagai kaisar di Manchukuo.
Padahal pada kenyataannya Puyi hanya menjadi kaisar yang menjadi boneka bagi orang Jepang dan disetir oleh orang Jepang. Pada tahun 1945 kita tahu 2 bom diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki, dan pada waktu itu Jepang dikalahkan dan mereka harus lari keluar dari China kembali ke negerinya. Puyi mencabut gelarnya dan mengumumkan bahwa daerah Manchukuo adalah bagian dari Cina. Puyi akhirnya mencoba melarikan diri, terbang ke Korea dan Jepang. Tapi pada tanggal 16 Agustus 1945 dia ditangkap oleh pasukan Uni Soviet di Bandara Mukden dan diterbangkan ke Siberia, di mana dia ditawan. Kemudian akhirnya dia kembali ke China. Dia berpikir bahwa orang-orang China akan mengeksekusi dia, akan membunuh dia. Tetapi ternyata orang China menjadikannya dia sebagai tukang kebun. Dan dia di sana bekerja sebagai tukang kebun di sebuah taman di kota Beijing sampai meninggalnya. Dan tidak ada seorang pun yang mengenal Puyi sebagai kaisar. Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang diangkat menjadi kaisar, maka dia menjadi raja. Lebih daripada itu, dia menjadi Tuhan bagi bangsa China. Perkataan kaisar tidak dapat ditolak. Perkataan kaisar seperti perkataan Tuhan yang harus dilakukan dan ditunduk, dikerjakan oleh rakyatnya maupun oleh para tentara-tentaranya. Tetapi Puyi tidak punya kekuatan suara dan dia hanya menjadi bonekanya Jepang. Yang ingin saya sampaikan melalui cerita ini adalah bahwa ketika Yesus datang di atas muka bumi ini sebagai terang, maka dia lahir sebagai Mesias, sebagai raja. Bukan hanya sebagai raja, tapi dia adalah Tuhan yang melebihi seorang kaisar. Dia memiliki perkataan yang berkuasa. Perkataannya membawa kehidupan. Apa yang dinyatakannya adalah kebenaran demi kebenaran. Bahkan kekuasaannya begitu luar biasa bagi kita umatnya. Tapi ada banyak kali kita umatnya hanya menjadikan Yesus Mesias itu tertawan di dalam bait Allah, di dalam hati kita. Dan Tuhan yang di dalam itu hanya berfungsi untuk menyelamatkan kita. Tapi kita tidak pernah menjadikan dia sebagai Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jangan jadikan Tuhan tawanan di dalam hatimu. Engkau menyimpannya di dalam hatimu hanya untuk melayani semua keinginanmu, hanya untuk menjawab doa-doamu, hanya untuk menjawab pergumulanmu, hanya untuk menjadi juru selamat yang menyelamatkan. Tuhan Yesus lahir di muka bumi ini bukan hanya untuk menjadi juru selamat, tapi tujuan utama adalah menjadi raja dalam kehidupan kita. Kita dipimpin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melakukan hukum-hukumnya, kita taat kepada perintahnya, kita hidup dalam pemeliharaannya, kita ada dalam perlindungannya, sehingga Tuhan benar-benar dihormati sebagai raja dalam kehidupan kita. Ketika true light, terang yang sesungguhnya itu adalah Allah sendiri. Artinya Allah menjadi raja. Allah menjadi Mesias. Allah memimpin seluruh kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kerajaannya. Di mana kerajaan itu telah turun sekarang ini. Dan kita sebagai rakyatnya hidup di dalam ketaatan kepada Dia. Mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, jadikan Tuhan raja yang memimpin, menuntun seluruh kehidupan kita. Dalam 2 Korintus 4 ayat ke-6 berkata, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Yang kedua, the true light adalah perbuatan baik. Di dalam Matius 5 ayat 16 berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan menyatakan di sini,
Hendaknya terangmu bercahaya. Bagaimana terang kita dapat bercahaya? Dan dia ingin terang itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ada perbedaan antara baik menjadi baik dengan perbuatan baik. Baik bisa berarti sifat atau perilaku seseorang yang pasif. Semua orang merasa dirinya baik. Tidak ada, saya percaya, yang mendengarkan saya khotbah ini berkata bahwa saudara orang jahat. Semua orang berkata dia adalah orang yang baik. Namun Bapak Ibu sekalian, tanpa melakukan apapun, meskipun kita baik, kita tidak memuliakan Tuhan. Sebab firman Tuhan bilang, perbuatan baik adalah sesuatu yang aktif yang kita lakukan di depan orang untuk memuliakan Allah dan berbuat baik kepada orang lain. Firman Tuhan menyatakan bahwa kamulah terang dunia. Dan terang itu memiliki arti dari Matius 5 ayat 16 adalah perbuatan baik kita. Bahkan Yesus, saudaraku, di dalam Lukas 4 ayat ke-18 berkata begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara tahu gak bahwa ketika Yesus diurapi oleh Roh Kudus, pengurapan yang turun di atas Yesus adalah pengurapan untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan perbuatan baik kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada orang yang tertindas, kepada tawanan-tawanan. Dia diberi urapan oleh Tuhan untuk berbuat baik. Nah, saat ini orang Kristen jangan pernah kehilangan untuk berbuat baik. Karena pada waktu kita berbuat baik, kita sedang memuliakan Bapa kita yang di sorga di depan banyak orang. Kalau kita memuliakan Tuhan hanya dengan memuji menyembah di dalam gereja, itu adalah satu perbuatan baik yang kita nyatakan di hadapan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau dikatakan di sini, hendaklah, artinya Tuhan berkehendak. Tuhan mau saudara menyatakan terangmu di depan orang. Kalau kamu terang dunia, artinya Tuhan kamu kita menyatakan perbuatan baik kita di dunia ini, di hadapan banyak orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka dapat mengenal Tuhan. Dan kita memuliakan Bapa di surga. Lihat saudaraku, seringkali kita hanya berdoa meminta pengurapan untuk berkhotbah di gereja. Seringkali kita minta pengurapan karena kita mau memimpin pujian dan penyembahan. Mau jadi WL, mau jadi singer, atau karena kita ingin bermain musik di dalam gereja. Bukan hanya itu juga baik. Tetapi sesungguhnya ketika Tuhan memberikan pengurapan di atas anak-anaknya, pengurapan itu diberikan Tuhan kepada kita untuk berbuat baik kepada banyak orang di sekeliling kita. Bahkan harus ditunjukkan di depan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sehingga orang bisa melihat kebaikan, terang daripada anak-anak Tuhan. Satu kali Bapak Ibu saya berada di kota Bogor, dan saya mengajak keluarga saya, termasuk keponakan saya, untuk makan kepiting saus Padang. Saya percaya saudara-saudara suka kepiting saus Padang seperti saya juga. Dan pada waktu itu saya duduk makan, ada satu tenda di pinggir jalan, orang Makassar buka seafood restoran, dan laku sekali orang bermobil makan di situ. Dan malam itu saya duduk mungkin kira-kira dengan sekitar 12 orang keluarga saya, dan kita makan kepiting termasuk keponakan-keponakan saya. Dan baru saja kepiting saya datang di depan saya, dan waktu saya mau start makan, tiba-tiba ada seorang anak kecil, mungkin kira-kira usianya belasan, 13 tahun mungkin.
Dari wajahnya kelihatan dia seperti gembel begitu ya. Dan tiba-tiba dia masuk ke dalam tenda itu, lalu dia mengambil kepiting dari meja saya, dan dia tidak tunggu waktu, dia langsung menggigit begitu aja kepiting itu dan memakan dagingnya, dan dia membawa keluar. Dan pada waktu itu orang-orang dan pegawai dari warung itu berusaha menangkap dia, ingin memukul dia. Tapi kemudian secara reaktif saya bilang begini, stop, jangan pukul dia, jangan hajar dia, biarkan dia mengambil makanan saya, mungkin dia lapar. Kasih dia duduk, saya kasih dia duduk di pojokan dari warung itu, dan dia mulai duduk di situ. Lalu saya memberikan nasi saya sekaligus untuk dia makan. Kemudian teman-temannya yang juga mungkin lapar ikut datang dan makan bareng-barengan dengan dia. Bapak Ibu sekalian, orang yang punya restoran kaget melihat saya membiarkan kepiting seharga ratusan ribu dimakan oleh seorang anak gembel. Kemudian keponakan saya yang di sebelah kanan saya sedikit nengok-nengok lihat orang gembel makan kepiting yang mahal, Bapak Ibu sekalian. Tapi pada waktu itu saya sungguh-sungguh mengasihi anak itu. Saudara tahu kenapa saya membiarkan dia memakan kepiting saya yang harganya mahal itu? Karena dulu pada waktu saya masih kecil, saya pernah jalan di pasar malam, melihat orang-orang makan di situ, melihat orang makan soto, melihat orang makan bakso, melihat orang makan kepiting, melihat orang makan kerang. Saya kepingin, tapi saya tidak mampu membelinya, dan saya hanya berdiri dalam rasa lapar, kemudian pergi malam hari itu pulang dengan air liur yang mengalir. Betapa kepinginnya saya. Dan ketika anak gembel itu datang, hati saya sangat mengerti bahwa dia ingin makan seperti kita makan. Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu orang-orang di sekeliling saya banyak dari yang agama lain ikut makan di situ, dan mereka kaget ngelihat saya. Mereka ngelihat saya dan sepertinya kok berbeda orang satu ini dan juga yang lainnya, karena mereka tahu bahwa sebelum makan kami semua berdoa kepada Tuhan, dan mereka tahu bahwa kita orang Kristen. Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau ada orang mengambil makananmu, berikan juga minumanmu. Bukan saatnya kita marah, bukan saatnya kita memukul orang yang mengambil makanan daripada kita karena mereka lapar. Dan biarlah orang lain melihat kita memuliakan Tuhan lewat perbuatan baik kita, sehingga mereka bisa memuliakan Tuhan. Di tempat makan yang sama pada beberapa bulan kemudian, satu kali sebentar saya makan dengan beberapa orang. Tiba-tiba seorang pengamen mahasiswa masuk ke dalam ruang makan itu. Dan dia nyanyi di depan saya. Saya minta dia nyanyi 2-3 lagu. Dan dia menyanyikan lagu itu. Kemudian saya memberikan kepada dia 100.000 sebagai penghargaan karena dia sudah nyanyi. Dan pada waktu dia menerima uang 100.000 itu, dia bilang apa, saudara? Ya Tuhan, hari ini saya benar-benar kembali bisa makan. Hari ini uang saya sudah habis, dan Engkau memelihara saya lewat pemberian ini. Dia bersyukur sekali di hadapan begitu banyak orang. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Dan dia pergi dengan sukacita. Bapak Ibu sekalian, saat ini perbuatan baik kita harus dinyatakan kepada banyak orang. Jangan cuma kelihatan rohani dan baik dalam gereja. Waktunya sekarang kalau saudara mau menjadi terang. Firman Tuhan katakan, biarlah terangmu itu bercahaya di depan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Berdoalah, minta pengurapan untuk saudara pergi berbuat baik kepada banyak orang. Selamatkanlah orang miskin. Bantulah dan tolong mereka dalam kekurangan. Kalau engkau punya saudara-saudara yang saudara tahu susah hidupnya, bantulah mereka. Biarkanlah mereka melihat kebaikan Tuhan turun di atas mereka, sehingga mereka juga memuliakan Tuhan, memuliakan Bapa yang di surga. C.S. Lewis pernah berkata begini, saudaraku. I believe in Christianity as I believe as the sun has risen. Not only because I see it, but because by it I see everything else. Dia berkata begini, aku percaya kepada Kristus seperti aku percaya kepada matahari yang telah terbit. Bukan hanya karena aku dapat melihat matahari, namun karena aku dapat melihat segala sesuatu karena terang matahari itu. Bapak Ibu sekalian,
Kalau sungguh kita berkata bahwa kita punya terang, yaitu Allah kita sendiri yang memimpin hidup kita. Dan Tuhan sendiri menyatakan kamu adalah terang dunia. Kalau dengan terang itu saudara nggak bisa melihat sekelilingmu, itu artinya saudara hidup dalam kegelapan. Tapi kalau engkau melihat terang itu, kalau engkau dipimpin oleh terang itu, maka engkau tidak hanya melihat dirimu sendiri, tapi engkau akan bisa melihat sekelilingmu yang gelap, yang membutuhkan cahaya terang dari dalam hidup saudara. Kalau saudara hidup di dalam terang yang sesungguhnya, saudara harus bisa melihat orang di sekeliling saudara yang membutuhkan saudara. Leonard Cohen, seorang penulis puisi yang terkenal, dia berkata begini, there is a crack in everything. That's how the light gets in. Di dalam segala sesuatu selalu ada kerusakan, ada keretakan. Dalam segala sesuatu. Begitulah caranya cahaya bisa masuk. Ini satu quote yang sangat bagus sekali. Bahwa di setiap orang dalam kehidupan, setiap orang siapapun juga dia, selalu ada keretakan, ada yang retak, ada yang rusak, yang membuat cahaya itu bisa masuk. Dan cahaya itu masuk dari keretakan, dari kerusakan, dari celah itu, sehingga bisa menjadi terang yang menyelamatkan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa menjadi terang yang sesungguhnya? Ingatlah ini, selalu ada keretakan, selalu ada kerusakan, yang dimana kita bisa masuk di celah itu untuk menyelamatkan banyak orang. Saya ingin menutup khotbah saya dengan satu ilustrasi. Saya masih ingat peristiwanya rasanya di Bangladesh ketika terjadi gempa bumi dan ada satu pabrik kain yang roboh hancur. Banyak orang terkubur di dalamnya. Ada seorang perempuan yang terkubur selama 3 hari di situ. Dan setelah 3 hari, akhirnya petugas yang membersihkan reruntuhan itu mendengar suara dia berteriak. Dan ketika dia diselamatkan, dia ditanya, apa yang membuat dia bisa hidup selama 3 hari itu? Yang pertama dia katakan, dia bisa minum dari tetesan bocor air yang mengalir di dekat dia. Yang kedua, yang memberi pengharapan kepada dia hidup adalah bahwa selama dia ditindas dan tertindih oleh beton-beton itu, dia melihat satu lubang yang menunjukkan cahaya setiap hari. Dan ketika cahaya terang itu datang, dia mulai berteriak, tolong, 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 tolong. Dan dia percaya dengan lubang yang kecil, yang penuh cahaya itu, ketika dia berteriak satu kali, seseorang akan sungguh menyelamatkan dia. Dan benar saja, dari crack itu, dari retakan itu, Bapak Ibu sekalian, kemudian seseorang mendengar dia berteriak karena suaranya keluar dari lubang kecil itu. Dan pada hari itu dia diselamatkan. Bapak Ibu sekalian, terang yang sesungguhnya adalah Allah sendiri di dalam kita. Dan menjadikan Tuhan Raja yang memimpin hidup kita, itu adalah kehendaknya. Lebih daripada itu, terang yang sesungguhnya yang kedua adalah kita semua anak Tuhan yang berbuat baik. Bukan hanya baik, tapi orang yang berbuat baik, yang aktif, yang bertindak, yang melangkah berbuat baik. Orang-orang seperti itulah yang terangnya bercahaya di atas muka bumi, di atas kota Jakarta, di sekelilingnya. Jangan hanya terang saudara disimpan di dalam gantang. Jangan menyimpan terang saudara hanya di dalam gereja, hanya di dalam rumahmu. Tuhan bilang, taruhlah dia di luar, di bukit yang tinggi, sehingga semua orang dapat melihat terang itu. Bapak Ibu sekalian, kiranya firman Tuhan ini akan sungguh memotivasi kita di hari Natal yang indah ini. Bahwa lewat Natal ini ada 2 hal yang saudara lakukan. Yang pertama, jadikan Yesus Raja. Mulai sekarang hidup dipimpin oleh Tuhan. Tunduk taat kepada kepemimpinannya yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Yang kedua saudaraku, jadilah terang di depan siapa? Di depan banyak orang. Sehingga engkau memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Amin.
that mourns in lonely exile here, until the Son of God appear. Oh, come thou day spring from on high, and cause thy light on us to rise. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadow put to flight. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak pernah membayangkan bahwa suatu saat kita akan merayakan Natal secara online, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita masih bisa ibadah secara online, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah sebagaimana pesan Natal yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Henry Limanta, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah terang Kristus itu nyata bagi semua orang. Dan kitalah orang-orang yang Tuhan perintahkan untuk menjadi pembawa berita Kristus kepada orang lain. Kita adalah terang dunia. Biarlah hendaknya terang kita kelihatan, dilihat oleh orang banyak, Bapak Ibu Saudara. Dan kebetulan saat ini kita ada di masa pandemi. Terang baru kelihatan kalau ada kegelapan, Bapak Ibu. Karena itu biarlah kita menyadari di masa pandemi COVID yang ada saat ini, seharusnya terang kita bercahaya. Terang kita dilihat, menerangi banyak orang, dirasakan oleh banyak orang. Biar firman Tuhan yang disampaikan hari ini menjadi satu dorongan buat kita untuk kita pergi keluar. Lakukanlah Bapak Ibu Saudara sesuatu, jangan diam, jangan pasif.
Buat sesuatu yang memuliakan Tuhan. Lakukan kebaikan. Apa yang kau bisa buat. Mulai daripada anggota keluargamu. Suami-suami, nyatakan kasihmu kepada istri dan anak-anakmu. Istri-istri, nyatakan kasihmu, perbuatan baikmu kepada suami dan anak-anakmu. Anak-anak, kasihlah saudaramu, kasihi ayah dan ibumu. Dan keluarga, keluar, jadilah berkat. Mulai daripada lingkungan sekitar, tetangga-tetangga yang ada. Terus menyebar dimanapun Tuhan menempatkan kita. Di pekerjaan kita, di dalam gereja, di pelayanan kita, di sekolah, di kampus, di tempat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadilah terang Tuhan. Sehingga orang boleh melihat sungguh Yesus nyata dalam hidup kita. Dan mereka memuliakan Bapa kita yang di surga. Biar kita sungguh-sungguh menjadi terang Kristus. Amin.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali, Tuhan Yesus ada datang ke dunia untuk menyelamatkan kami, orang yang berdosa. Makasih Tuhan, kami adalah orang yang sudah diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Siapa kami Tuhan? Tapi kami boleh menerima anugerah yang besar daripada Tuhan. Tuhan, di hari Natal ini kami diingatkan kembali akan peran kami sebagai terang dunia. Tuhan tolong kami. Kami gak sekedar puas dengan keselamatan yang sudah kami terima. Tapi biarlah Tuhan, kami boleh melihat sekeliling kami, orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan. Tuhan pakai kami, beri kami keberanian, beri kami kepekaan Tuhan. Bukakan mata rohani kami, sehingga kami boleh melihat orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan. Roh Kudus, jamah hati kami. Berikan hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan pakai kami, sehingga sungguh hidup kami Tuhan jadi berkat buat banyak orang. Kami gak hanya hidup untuk diri kami sendiri, tapi sebagaimana kami sudah terima kasih yang begitu besar dari Engkau, kami bagikan kasih itu kepada orang lain. Sehingga orang-orang lain, mereka sungguh boleh menerima kasih daripada Tuhan melalui hidup kami. Pimpin kami ya Roh Kudus. Kami rindu di Natal ini. Sungguh Tuhan, kami rasakan damai Natal-Mu memenuhi hati kami. Kami sungguh ingin menjadi terang-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita selesai dengan candlelight, nanti apinya bisa dimatikan. Mari kita akan berdoa untuk di akhir ibadah pada hari ini. Tuhan Allah yang baik, yang sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kami. Karena kami orang yang berdosa, kami tinggal di dalam kegelapan. Engkaulah terang sejati yang hari ini kami peringati kelahirannya. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami sudah merayakan kelahiran-Mu dengan cara yang baru. Kami tahu Tuhan, cara apapun yang kami lakukan, kalau untuk merayakan Engkau, untuk memuliakan Engkau, itu kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kalau kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, biarlah kami mendapatkan berkat daripadanya. Dan tidak lupa Tuhan, biarlah kami juga menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pendeta Henry Limanta yang sudah menyeberangkan firman kebenaran itu. Walaupun mungkin agak sulit untuk kami lakukan, tetapi kami yakin dan percaya, seperti janji-Mu, Engkau akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus akan memberi kami kekuatan, Roh Kudus akan memberikan kepada kami kemampuan untuk kami menjadi terang. Sekecil apapun terang itu akan menerangi sebuah kegelapan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan melindungi kami seperti Engkau telah melindungi dalam tahun ini. Engkau akan melindungi kami dalam tahun-tahun yang berikut. Ada kegelapan-kegelapan mungkin yang akan terjadi, tapi ketika kami ada, kegelapan itu akan sirna, kegelapan itu akan hilang karena kami adalah terang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau akan memberkati semua yang sudah mendukung dalam acara ini. Engkau akan memberkati semua pihak-pihak yang sudah memberikan donasi-donasi sehingga acara ini terwujud.
Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati GSJ Batu Tulis ini ke depan lagi Tuhan. Kami memberkati untuk Pendeta Peter Buntoro sebagai Gembala Sidang. Kami memberkati untuk majelis-majelis yang sudah bertugas. Kami memberkati untuk semua ketua-ketua bagian, ketua-ketua kebaktian. Biarlah Tuhan yang akan menyatukan kami dalam pelayanan yang baru. Tahun depan kami akan masuk dalam abad yang baru. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kami akan maju, menjangkau banyak jiwa, menarik banyak jiwa bagi Engkau. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sidang jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sebagaimana jiwamu baik-baik saja. Dan kiranya Allah sumber berkat melimpahkan kasih karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua pada malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat Natal buat seluruh jemaat GSJ Batu Tulis dimanapun juga berada, dan seluruh umat Kristiani. Kita merayakan kelahiran Tuhan kita. Natal telah tiba dan biarlah sukacita Allah mengalir atas setiap kita masing-masing. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama, katakan Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Say, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Come on, say it together. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oh, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry
Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Dimanapun juga Bapak Ibu Saudara berada, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat Natal sekali lagi buat kita semua. Biarlah sukacita, damai sejahtera Allah ada atas setiap kita masing-masing dimanapun kita berada. Hati penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. We wish you, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Come on, say it together. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oh, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Dimanapun juga Bapak Ibu Saudara berada, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.